Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri, NIM 19045164. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan hakikat geografi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geografi Politik. Yang pertama ada hakikat geografi politik. Konsepsi geografi politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, berarti kota yang berstatus negara. Segala aktivitas polis untuk kelestarian disebut politika. Geografi politik adalah cabang geografi manusia yang objek studinya aspek keruangan, pemerintahan, atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Ciri utama geografi politik adalah wilayah politik, aktivitas politik, dan institusi politik. Geografi politik bersifat statis. Pendekatan yang biasa digunakan dalam bahasan geografi politik adalah pendekatan faktual studies dan morfologis. Menurut Ginsburg, dalam Hoselitz 1988, kunci utama definisi geografi politik masa kini yaitu studi tentang hubungan antar sistem-sistem politik dan daerah-daerah politik. Selanjutnya ada konsepsi geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Preston A. James, geografi mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati satu ruang di permukaan bumi. Istilah geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kjellén, seorang ahli politik dari Swedia pada tahun 1899 sampai 1905. Geopolitik mengkombinasikan teorinya Friedrich Ratzel tentang perkembangan alami sebuah negara dengan heartland theory atau teori kawasan inti dari Sir Halford J. Mackintosh untuk membenarkan praktek-praktek yang bersifat ekspansionis dari beberapa negara. Unsur utama dari geopolitik yaitu konsepsi ruang diperkenalkan oleh Karl Haushofer, menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Konsepsi frontier, batas imajiner dari dua negara. Konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsepsi ketahanan nasional. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Selanjutnya ada geostrategi. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan dan kebijakan. Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Selanjutnya ada konsepsi ruang dalam geografi politik. Menurut Haushofer dan pengikutnya, ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan fisik dan manusia, di mana pada kenyataannya kekuatan politik selalu menginginkan penguasaan ruang dalam arti ruang pengaruh atau sebaliknya. Penguasaan ruang secara de facto dan de jure merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Yang kedua ada pandangan tentang geopolitik. Yang pertama ada dari Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904. Tokoh geografi Jerman, tokoh geografi yang pemikirannya memperoleh pengaruh Humboldt, Ritter, dan Darwin. Pada zaman Humboldt Ritter, paham fisis determinis belum kelihatan tegas. Melalui metodologi ilmiah yang dikemukakan oleh Ratzel, yaitu menyatakan secara tegas bahwa dalam menentukan kehidupan manusia, paham fisis determinis menjadi semakin jelas. Ajaran Ratzel tersebut dikenal dengan antropogeografi yang juga merupakan judul buku yang ditulisnya. Buku tersebut terbit pertama pada tahun 1882. Menurut Ratzel bahwa selain lingkungan alam, aktivitas manusia merupakan faktor penting dalam kehidupan di suatu lingkungan. Menurut pandangan Ratzel, monoteisme ditentukan oleh alam. Di daerah gurun orang mengenal adanya satu kekuasaan dari alam, yaitu satu Tuhan. Monoteisme adalah agama bagi bangsa-bangsa yang tinggal di daerah gurun.
Menurut Razal, tugas utama antropogeografi adalah menguraikan daerah-daerah yang didiami oleh manusia, meneliti manusia sebagai makhluk yang terikat oleh bumi, meneliti pengaruh alam terhadap kondisi fisik dan jiwa manusia. Selanjutnya, yang kedua ada dari Rudolf Jelen 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer 1869 sampai 1946. Mengembangkan geopolitik sebagai geographical politik yang menitik beratkan kepada analisis fenomena geografi dari aspek politik geografi menyangkut kependudukan, ekonomi sosial, dan pemerintahan, bahwa negara tidak sekedar satuan biologis juga mempunyai intelektualitas. Negara sebagai satu kesatuan politik yang menyeluruh meliputi geografi, kependudukan, ekonomi, sosial, dan kraton atau pemerintahan politik. Dinamika kebudayaan berupa gagasan, kegiatan ekonomi harus diikuti oleh pemekaran wilayah. Perluasan ini dapat dilakukan secara damai atau kekerasan, berarti dapat menuju ke arah politik, adu kekuatan dan adu kekuasaan, serta ekspansionisme. Yang ketiga ada Karl Haushofer 1928. Ajarannya mengacu pokok pikiran Jelen berkembang di Jerman, Adolf Hitler, Nazisme, dan di Jepang berupa ajaran Hako Ichiwi yang dilandasi oleh paham militerisme dan fasisme. Pokok pikiran ajarannya suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya mengikuti hukum alam, artinya yang kuat atau unggul akan tetap bertahan hidup. B. Geopolitik sebagai doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi perbatasan. C. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. D. Geopolitik sebagai landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam mempertahankan kelangsungan hidup untuk mendapat ruang hidup. Yang E. Teori ekspansionisme dan wilayah dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang akan dikuasai oleh bangsa unggul seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Rusia, dan Jepang di Asia. Yang ketiga ada sejarah perkembangan geografi politik. Yang pertama ada zaman Yunani kuno. Aristoteles 383 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan salah satu geografi politik sulung. Di dalam bukunya berjudul Polity berpendapat bahwa terdapat dua unsur yang penting dari negara, yaitu jumlah penduduk dan hakikat teritorialnya. Dua istilah ini yang menentukan kekuatan dan kelemahan negara yang bersangkutan. Aristoteles dalam buku tersebut memperkenalkan berbagai gagasan tentang peranan interaksi di antara penduduk dan teritorial negara di dalam segala fungsinya. Beberapa dari gagasan tersebut kemudian menjadi gagasan yang sangat penting dalam geografi politik. Misalnya, jumlah penduduk yang optimum serta wilayah bagi kelestarian negara, juga relasi di antara dua yang bertalian dengan perubahan teknologi. Lalu ada Strabo 63-24 Masehi. Berdasarkan pahamnya pada negara besar seperti Emporium Romawi, bukunya berjudul Geographia. Dalam bukunya dinyatakan bahwa untuk berhasilnya suatu negara besar di bidang politik diperlukan suatu pemerintahan yang kuat di bawah pimpinan seorang raja. Dengan ambruknya kerajaan Romawi Raya pada abad ke-5, keahlian geografi di Eropa menjadi suram. Hal ini berlangsung hingga abad ke-15. Dalam periode itu, semangat menyelidiki bumi dan isinya mundur. Yang kedua ada zaman Islam, di 1342 sampai 1405. Pusat perhatiannya adalah kehidupan suku-suku yang nomaden di daerah Arab dan adanya kota. Di dunia Islam, geografi berkembang pesat dalam asuhan ahli Islam, misalnya Ibnu Khaldun. Sumbangannya geografi pada masa itu dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Introduction to Story. Pusat perhatian Ibnu Khaldun adalah pada kehidupan suku-suku dan adanya kota. Dua hal itu merupakan unsur-unsur terpenting dalam hierarki politik di dunia Arab. Ia memandang dua bentuk organisasi politik dan ekonomi itu sebagai dua tahap yang berbeda dalam evolusi. Organisasi sosial dalam suatu lingkungan gurun stepa. Adapun kaum nomad Badui memiliki tahap masyarakat yang lebih rendah atau awal lagi. Namun sebaliknya, masyarakat kota keturunan masyarakat nomad
yang boyong dan menetap merupakan tahap akhir atau tertinggi untuk sementara dari organisasi sosial. Yang ketiga, ada abad pertengahan 16 sampai 18, Bodin dan Montesquieu. Pada awal abad ke-16 di Eropa orang mulai giat mempelajari geografi. Jean Bodin 1530-1569 dalam bukunya yang berjudul Six Lives de la République, 6 buku dari Republik, yang berisi gagasan-gagasan yang mirip dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles, Strabo, dan Ibnu Khaldun. Menurut Bodin, watak nasional suatu negara ditentukan terutama oleh iklim dan topografi wilayahnya. Gagasan tentang determinisme kuno dikemukakan oleh Montesquieu. Montesquieu menandakan bahwa iklim panas menguntungkan sekali bagi berkembangnya despotisme dan perbudakan, namun sebaliknya iklim yang relatif dingin mendorong demokrasi dan kebebasan. Yang keempat, ada Ritter di Jerman. Karl Ritter 1779 sampai 1839 adalah profesor geografi pertama dari Universitas Friedrich Wilhelm, Berlin, Jerman. Gelar tersebut diperolehnya pada tahun 1825. Ritter telah berjasa memasukkan faktor penting pada studi geografi, yaitu dengan mengemukakan konsep Geography to study the earth as dwelling place of man. Ritter memandang bahwa permukaan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan menggolongkan permukaan bumi menjadi wilayah alamiah dan mempelajari unit wilayah ini bagi masyarakat yang menempatinya dan masyarakat yang pernah menempatinya. Yang kelima, ada determinisme ilmiah dan Darwinisme sosial di zaman pasca geografi Ritter. Menjelang bagian kedua abad ke-19 terjadilah suatu gejolak berbekalan dari alam yang mengikuti konsep dari Darwin berupa seleksi alam. Para geograf mulai meningkatkan riset dan relasi manusia dan lingkungan alamnya. Ratzal mempelajari geografi politik setelah dipelajarinya dengan matang zoologi. Dalam bukunya yang berjudul Politische Geographie 1897, paling dulu berusaha menangani geografi politik secara sistematis. Yang keenam, ada abad ke-19. Pada abad ke-19 ini timbulnya paham fisis determinis dan paham aliran posibilisme. Paham fisis determinis yaitu paham politik yang berpendapat bahwa faktor fisik lingkungan sangat terpengaruh oleh politik dan agama. Kemudian timbulnya paham aliran posibilisme. Paham ini berpendapat bahwa faktor lingkungan alam tidaklah mutlak menentukan segala aspek kehidupan manusia, sebab keadaan alam memberi kemungkinan-kemungkinan kepada manusia untuk memilih alternatif yang lebih menguntungkan bagi perkembangan dan penghidupannya. Yang terakhir, ada hukum Ratzal tentang pertumbuhan spasial negara. Ratzal diterbitkan pada tahun 1897, Geografi Politik. Pertama kalinya geografi politik sebagai cabang dari studi geografi. Dia juga mengangkat teori organisme nasional dan geografi politik ruang dan lokasi faktor analisis. Ada 7 hukum pertumbuhan spasial negara, yaitu A. Luas negara tumbuh bersama budayanya. B. Pertumbuhan negara mengikuti manifestasi pertumbuhan penduduk yang biasanya mendahului pertumbuhan negara. C. Pertumbuhan suatu negara yang didahului oleh aneksasi pertumbuhan wilayah-wilayah kecil untuk disahkan dengan wilayah induk. Sementara itu relasi penduduk negara dengan wilayah yang dicaplok menjadi makin erat. Yang D. Perbatasan merupakan organ perifera dari suatu negara yang mendukung pertumbuhan dan pengamanannya, serta bersama itu ikut ambil bagian dalam segala usaha mentransformasikan organisme negara yang bersangkutan. Yang E, dalam pertumbuhannya suatu negara mencita-citakan perkembangan secara politis yang menguntungkan posisinya. F, rangsangan pertama untuk pertumbuhan bagi suatu negara adalah yang datang dari luar. G, kecenderungan umum kepada aneksasi dan amalgamasi teritorial sebenarnya diwariskan atau diteruskan dari negara ke negara sambil meningkatkan intensitasnya. Baiklah, sekian penyampaian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.